Pernah nggak sih ngeliat angka 100 juta rupiah terus mikir, waduh kayaknya mustahil banget deh buat dicapai, apalagi kalau mulainya benar-benar dari nol. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal coba bedah bareng-bareng peta perjalanannya, langkah-langkah yang realistis, yang siapapun bisa ikutin. Ini nih pertanyaan sejuta umat ya kan, gimana caranya sih ngumpulin 100 juta pertama kalau kita startnya dari nol mutlak? Buat banyak orang, angka ini tuh kayak jauh banget ya angan-angan. Tapi sebenarnya ada loh sistemnya. Ada kerangka yang bisa kita pakai. Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Dan kalau kamu ngerasa perjuangan ini berat banget, tenang, kamu nggak sendirian kok, sama sekali nggak. Coba deh lihat data dari Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Ini cukup mengejutkan. Lebih dari 90% orang di Indonesia itu saldonya di bawah 100 juta. Jadi ini bukan masalah kamu doang, ini tantangan kita semua. Nah, kunci buat memulai pendakian ini tuh bukan soal nyari jalan pintas atau ngerepin hoki. Bukan. Kuncinya itu ada di mindset kita, pola pikir yang fundamental banget. Fokusnya kita geser bukan ke tujuan akhir jadi kaya, tapi ke prosesnya, bertambah kaya. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap bulan. Dan proses ini 100% ada di tangan kita. Oke, jadi mulainya dari mana? Perjalanan ini tuh nggak dimulai dengan strategi investasi yang ribet atau mikirin cara dapat kerjaan gaji 2 digit, nggak, bukan itu. Garis startnya jauh lebih simpel. Tapi justru ini yang paling penting. Semuanya berawal dari satu kebiasaan dasar yang kuat. Coba dibayangin, ini tuh kayak sikat gigi. Tiap pagi bangun tidur, kamu debat dulu nggak sama diri sendiri? Sikat gigi nggak ya hari ini? Nggak kan? Nggak ada tuh nimbang-nimbang untung ruginya. Langsung aja dilakuin, udah otomatis. Nah pertanyaannya, bisa nggak sih kita bikin kebiasaan nabung jadi seotomatis itu? Jawabannya, tentu aja bisa. Nah disinilah letak bedanya. Ada 2 jalur nih setiap kali kita terima uang. Jalur pertama, yang buntu. Dapat duit, bayar tagihan, belanja gaya hidup, terus nabung sisanya, kalau ada sisa. Jalur kedua, jalur menuju kekayaan. Itu dibalik. Dapat duit, langsung sisihkan buat nabung, baru deh bayar tagihan dan hidup dari sisanya. Cuma satu keputusan kecil, tapi tujuannya beda banget. Cara paling jitu buat ngebangun kebiasaan ini adalah dengan misahin uangnya secara fisik. Begitu gaji masuk, detik itu juga langsung pindahin porsi tabungan ke rekening lain yang gak diutak-atik. Bukan nanti sore, bukan akhir minggu. Jadi, uang yang sisa di rekening utama, itulah budget hidup kamu sebulan. Simpel kan? Jadi untuk tahap awal, dari 0 sampai 30 juta pertama kamu, lupain dulu deh yang lain-lain, gak usah pusingin investasi atau strategi yang rumit. Misi kamu cuma satu, kuasain kebiasaan simpan dahulu ini sampai jadi otomatis, kayak napas. Ini pondasinya. Oke, begitu kebiasaan ini udah nempel dan tabungan awal mulai kekumpul, selamat, kamu udah sampai di base camp pertama. Sekarang, uang yang udah kukumpul itu kita kasih tugas khusus, yaitu membangun pondasi keuangan yang kokoh. Nah ini dia nih tujuan besar pertama kita, stabilitas finansial. Ini bukan soal jadi kaya raya ya, tapi soal punya jaring pengaman. Sebuah kondisi di mana kamu tahu, kalau tiba-tiba ada masalah, ada guncangan dalam hidup, kamu nggak akan langsung jatuh. Pondasi ini tuh ditopang sama 2 pilar yang wajib ada. Tanpa 2 pilar ini, pondasi kamu rapuh mau sebanyak apapun tabunganmu. 2 pilar ini kerja bareng buat ngelindungin kamu. Pilar pertama, dana darurat. Angka amannya itu 3-6 kali pengeluaran bulanan kamu ya. Ingat ya, pengeluaran, bukan pendapatan. Kenapa? Karena inilah jumlah duit yang kamu butuhin buat bertahan hidup kalau amit-amit pemasukan aktif kamu tiba-tiba stop. Pilar kedua itu proteksi dasar. Contohnya BPJS atau asuransi kesehatan. Ini fungsinya kayak tameng. Coba bayangin, kamu udah susah payah nabung 2 tahun, terus satu musibah datang dan semua tabungan itu ludes dalam seminggu. Nah, proteksi ini nih yang mencegah skenario horor itu terjadi. Nah, kalau kamu udah punya 2 pilar ini, biasanya sih pas tabungan kamu udah di angka 30-50 jutaan, artinya kamu sudah mencapai yang namanya stabilitas finansial. Ini momen penting loh, ambil napas, syukuri pencapaian ini. Kamu udah punya landasan yang kuat buat naik lebih tinggi lagi. Dengan pondasi yang udah kokoh, sekarang kita bisa mulai ngelihat ke atas, ke puncak gunung yang sebenarnya, kebebasan finansial. Jadi, apa sih sebenarnya kebebasan finansial itu? Simpelnya, ini adalah titik di mana uang kamu mulai kerja buat kamu. Di mana pemasukan pasif kamu, misalnya dari hasil investasi, udah bisa nutupin semua kebutuhan hidup plus gaya hidup yang wajar, tanpa kamu harus kerja aktif lagi. Ngitungnya gampang kok. Pertama, totalin semua kebutuhan hidup bulanan kamu.
Terus, tambahin biaya gaya hidup yang realistis yang kamu pengen. Nah, jumlah dari keduanya, itulah target pemasukan pasif bulanan kamu. Itulah angka kebebasanmu. Penting banget nih buat diingat, apalagi buat kita yang mulai dari nol. Bebas finansial itu bukan soal mobil mewah atau liburan keliling dunia. Itu bonusnya. Intunya adalah punya ketenangan batin, di mana kerja itu jadi pilihan, bukan lagi keharusan buat bertahan hidup. Nah, itulah kemewahan yang sesungguhnya. Oke, jalurnya udah jelas ya, mulai dari kebiasaan, bangun pondasi, terus menuju puncak. Tapi, setiap pendakian pasti ada harganya. Dan harganya ini bukan cuma soal tenaga, tapi juga soal mental. Disinilah pengorbanan mental itu. Terangkum dalam satu kalimat yang nusuk banget. Harga yang harus kamu bayar untuk jadi kaya beneran adalah dengan tidak kelihatan kaya. Artinya gini, setiap rupiah yang mau kamu keluarin itu adalah pilihan. Rupiah ini mau dipakai buat beli barang yang bikin kamu kelihatan keren hari ini, atau dipakai buat membeli kebebasan kamu di masa depan. Setiap pembelian lifestyle itu barter dengan waktu kebebasanmu. Well, perjalanan ini selalu dimulai dari satu langkah kecil, satu kebiasaan baru. Semua teori ini nggak ada gunanya kalau kita nggak take action. Jadi pertanyaan terakhir buat kamu, kebiasaan baru apa yang mau kamu mulai hari ini juga?